Waktu Pak Prabowo ambil alih isu itu, artinya ada yang harus bertanggung jawab itu. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator, Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh, Pak, orang yang bikin gaduh kayak gitu, Pak. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir. Ya, siap tempur kami. Yang mampu membuat beres itu siapa? Yang mampu memuluskan itu semua terjadi dan sekarang jadi skandal siapa? Oke. Ya Menteri ATR. Namanya siapa? Nusron, bukan. Oke, baik. Siapa? Pak Hadi, bukan. Mulyono namanya. Waktu Pak Prabowo ambil alih isu itu, artinya ada yang harus bertanggung jawab itu. Kan kita mau tunggu, masa Presiden mengambil risiko besar untuk membongkar itu yang walaupun dasarnya hukumnya belum diteliti kan. Jadi Presiden menganggap bahwa dengan alasan apapun saya tahu siapa yang lakukan itu tuh. Dan kita mulai membaca itu bahwa Pak Prabowo suruh Angkatan Laut dan ada debat di dalam pemerintahan, tetapi tetap dilaksanakan. Terhubung dengan itu juga diucapkan bahwa PSN akan dievaluasi. Dan semua sinyal itu menunjukkan mengarah pada 1-2 orang aja kan. Ya saya ingin nanti bocor alus itu meneruskan episode kedua. Itu bisa lebih detail. Asumsi Bung Rocky bilang nama tersebut apa? Oke lah kita sebut Bukan asumsi, logika orang, Presiden mengambil alih isu itu. Artinya ada yang sangat serius. Sebelum soal diperiksa itu Nusron mau ngomong apa, Ara mau ngomong apa, nggak ada soal tuh. Kan itu yang jadi talk of the town kan. Kan itu yang jadi apa istilah hukumnya, causa celebre yang diselebritikan. Jadi skandal ini lebih enak untuk kita cicil gitu. Anggaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Izin nanya ya, Pak. Orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin, Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya, Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya, Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu, Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak? Ada, dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung memberikan statement tegas dan tajam soal pagar laut yang sedang heboh di masyarakat. Rocky Gerung mengatakan bahwa ini merupakan pertaruhan dari 100 hari pertama pemerintahan Prabowo untuk segera menyelesaikan persoalan pagar laut ini dengan cepat dan adil. Akademisi ini juga menambahkan bahwa harus ada yang bertanggung jawab dan ditangkap dalam persoalan pagar laut ini untuk memberikan rasa keadilan kepada warga negara. Karena orang persepsi publik ini ada bajingan tertinggi yang mengatur ini di era itu kan. Nah, itu dasarnya kan. Kan menteri-menteri ini kan ya belakangan tuh ya, kepala BPN siapa sih sebelum itu, menteri ini pejabat yang disebut tadi siapa. Tetapi orang bertanya di era siapa itu diloloskan. Demi apa? Tukar tambah apa ya itu? Kan kita baca Menteri Perhubungan nyuruh orang supaya cari uang untuk Jokowi jadi presiden. Kayak itu kan. Jadi orang itu tanpa diucapkan logikanya berjalan. Oke, itu Siapa para menteri? Mana ada menteri yang mampu untuk lakukan seskala ini itu regulasinya diberikan kan itu dasarnya. Oke, Terima kasih kamu ingatkan nama itu. Di Pak Prabowo beserta jajarannya, jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya, Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini, Pak.
Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator, Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh, Pak, orang yang bikin gaduh kayak gitu, Pak. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir. Ya, siap tempur kami. Siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di badan pertanahan. Mulai dari BPN, kantor pertanahan, sampai dengan ke atasnya. Oke. Kenapa? Apa rujukannya? Kalau Pak Presiden bisa mampu nanti ya menjawab satu persoalan ini, indikator keberhasilannya adalah konflik agraria di bulan Desember tahun ini juga akan menurun. Kalau korporasi orang udah tahu tuh. Tapi muka itu di balik muka itu ada muka-muka lain. Tentu dia mesti sebutin siapa yang bertanggung jawab di situ. Secara tidak sengaja Pak Aguan bilang, atau secara sengaja Pak Aguan bilang, ini untuk menyelamatkan muka Pak Jokowi. Kejar aja lagi. Berarti ada beberapa tahap Itu untuk... statement itu ada? Atau gimana? Bung Rocky dengar dari mana? Saya nggak dengar. Kamu nggak dengar? 3 bulan ini nama itu disebut. Ya, nama itu menyelamatkan disebut. muka Presiden Jokowi di dalam soal IKN. IKN dan PSN apa bedanya? IKN, PSN dan PIK apa bedanya? Setelah persoalan pagar laut ini ramai diperbincangkan, akhirnya para buzzer RP pun dikerahkan untuk membuat narasi tandingan dengan tujuan untuk menyelamatkan junjungannya dari persoalan pagar laut ini. Namun publik kita pun sudah semakin cerdas dan sudah bisa menilai siapa dalang di balik pagar laut ini. Kan negara harus memproteksi hak rakyat supaya tidak dikuasai oleh sekelompok orang tuh. Ya tentu saja korporasi dengan mudah mengatakan oke, kami dapat izin. Yang memang yang salah adalah negara, kenapa dikasih izin? Dan itu artinya negara melakukan act of omission, pembiaran terhadap upaya untuk saling menyogok di antara pejabat dan pembisnis. Kan itu dasarnya kan. Menduga dan Yang fitnah gitu loh Bang diterangkan Rocky. tadi oleh pihak ATR adalah sistem pendaftaran, pemeriksaan, lalu keluarkan kertas. Itu sistem yang biasa aja kan. Tetapi kenapa skala itu sebesar ini sekarang? Artinya ada yang nggak beres. Tapi kenapa dibuat beres? Yang mampu membuat beres itu siapa? Yang mampu memuluskan itu semua terjadi dan sekarang jadi skandal siapa? Oke. Ya Menteri ATR. Namanya siapa? Nusron bukan. Oke, baik. Siapa? Pak Hadi bukan. Mulyono namanya. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Di era mana? Di era Pak Jokowi tentu saja tuh 2017 itu era Pak Jokowi, 2023 itu era Pak Jokowi. Jadi tetap ini adalah soal yang ya akan jadi skandal sebetulnya. Dan kita tahu bahwa setiap skandal itu di dalamnya pasti ada berbagai pihak. Kita tunggu aja proses ini. Yang tidak bisa kita tunggu adalah keinginan rakyat untuk segera mendapat kejelasan mengapa hal-hal yang ada di depan mata itu tidak bisa diselesaikan di antara menteri-menteri kabinet yang ada sekarang. Ya tentu karena ada masalah dengan kabinet yang lalu. Tetapi rakyat ingin tahu supaya jelaskan pada kami rakyat apa sebetulnya yang terjadi sehingga antar menteri di kabinet Pak Prabowo itu seolah-olah saling lempar isu atau saling ngintip peluang untuk menyelamatkan muka seseorang atau berupaya untuk cari ya situasi yang win-win solution, dan itu tidak boleh. Urusannya bukan di situ. Publik ingin lihat ada korporasi yang dihukum, ada pejabat yang dihukum. Oke. Dengan cara itu rilis, lebih lega gitu. Ya. Kalau itu nggak dilakukannya, menterinya tadi saya bilang itu pasti di reshuffle. Jadi beban itu dengan segala macam kalkulasi pasti ada pada Pak Nusron. Oke. Nah, tentu Pak Nusron itu terdesak karena akhirnya paper itu ada di dia itu. Tetapi bagaimana dia selesaikan? Pak Nusron jadi korban dong ya. Pak Nusronnya bisa jadi korban dong. Korban. Karena itu saya percaya Nusron sebagai aktivis, saya kenal baik pribadinya, saya tahu ritme berpikirnya, saya tahu bahasa tubuhnya, dia pasti akan ambil risiko di situ tuh. Gua mau dipecat, tapi gua mesti buka ini tuh. Itu dasarnya. Ya tentu Pak Horizon tidak mungkin menjawab melebihi itu, karena fungsi beliau ya terangin aja. Fungsi ATR adalah administrasi, udah selesai. Politik ada Nusron.
apakah dia menteri itu? Menteri kan punya jabatan politik di situ kan. Oke. Jadi kapasitas Pak Nusron bukan sebagai menteri ATR, tapi sebagai menteri yang datang dari tukar tambah politik, dan karena itu dianggap harus bisa menyelesaikan kasus yang sudah sampai pada tingkat politis, bukan politik ya, politis itu. Menteri Nusron akan jadi tokoh utama untuk menyelesaikan ini, pasti itu. Kita tahu bahwa Pak Nusron ini orang yang memang juga nekat untuk ambil risiko tuh. Jadi bagi dia, to be or not to be, dia buka sekarang atau dia buka nanti, itu tetap publik akan curiga. Jadi daripada berkepanjangan masalah ini sampai presiden harus dievaluasi, banyak presiden akan dievaluasi oleh sistem internasional 100 hari, oleh jurnalis internasional, oleh Garuda TV, oleh bocor halus, dan ini belum selesai, pusing kepala Pak Prabowo.